Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Shalom. Jadi bagaimana berhapurutanya kita? Berhapuruta itu artinya bersekutu atau berteman ya. Nah, ada kata berteman ya, ada kata berteman. Ya, berteman itu ada persekutuan, ada kesatuan, ada hubungan ya kan? Iya. Cuma teman ini ada dua jenis. Ada teman sejati, ada teman pengkhianat. Iya kan? Iya. Dan memang yang paling menyakitkan adalah teman yang mengkhianat dibanding musuh. Iya kan? Orang yang paling dicintailah yang paling sakit kalau menyakiti. Ya, kalau orang musuh menyakiti ya biasa. Jadi musuh dalam selimut lah itu, ngeri itu ya kan? Pengkhianat ya. Itu bahaya. Jadi kita mau belajar hapuruta ini menjadi teman yang sejati. Ya, teman sejati itu maksudnya sahabat. Maksudnya bersama-sama. Maksudnya pelengkap atau pasangan. Wah, misalnya aku makan nasi tadi dengan jengkol, mantap kali ya. Jadi apa dia? Pasangannya gitu, cocok gitu. Nah, itu teman sejati. Mari saya ajak kita lihat dulu apa pentingnya teman dan siapa yang tidak perlu jadi teman. Makanya jadi teman itu pun tidak sembarangan ya kan? Apalagi teman Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Amsal 22 ayat 24 sampai 25 saya sampaikan begini bunyinya. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Nah, ini juga seleksi temannya. Karena pertemanan yang buruk merusak kebiasaan baru. Maksudnya kalau kita pun tidak berteman, bukan maksudnya kita bermusuhan, tapi menjadikan sahabat atau teman sejati, itu hati-hati juga. Karena tujuannya dalam pertemanan itu membangun nanti kan. Jadi berhapuruta ini pun itu tujuannya. Ya, berteman atau bersekutu ya kan. Jadi jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, lekas panik. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, suka marah. Ya, marah sih boleh, tapi pemarah itu memang kebiasaan marah. Kenapa? Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya, terpengaruh ya kan? Dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Bukannya dia membangun, dia melukai dan dia menyeret kita kepada masalahnya. Kalau seorang teman ini nggak baik, nggak benar, artinya lekas gusar, lekas pemarah. Iya. Nah itu ya. Oke, kita teruskan. Amsal 27 ayat 10. Amsal 27 ayat 10 saya baca begini. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Tetapi dikatakan lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Ya, jadi jangan kau tinggalkan teman. Haleluya. Jadi ada maksudnya kenapa teman itu? Ya, teman yang sejati itu yang apa gunanya sama kita? Sehingga Tuhan suruh kita berhapuruta, berteman, bersekutu. Ya, Pengkhotbah 4 ayat 10. Pengkhotbah 4 ayat 10. Saya baca gini. Ini yang pertama ya. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi teman itu orang yang mengangkat, menopang, membangkitkan. Ya, itu teman yang sejati. Iya. Jadi teman yang nggak sejati, ya nggak usah.
bersekutu dengan orang yang tidak mengangkat, tidak menopang, tidak dia menolong kan. Jadi yang pertama, teman itu mengangkat, menopang ya, meneguhkan ya kan. Itu Pengkhotbah 4 ayat 10. Kita belajar yang kedua. Lihat 2 Korintus 8 ayat 23. 2 Korintus 8 ayat 23. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Rasul Paulus berkata bahwa Titus adalah temannya, walaupun itu adalah muridnya ya, anak rohaninya. Tapi dia berkata juga, Titus adalah temanku. Tuhan pun mau menganggap kita sahabatnya kan, walaupun kita anaknya ya, dia Tuhan kita ya. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama. Jadi seorang teman itu bersama-sama. Makanya ada persekutuan bersama-sama. Ya. Saya menonton ada film Cina, film cerita sampai 56 episode tentang politik dalam kerajaan. Tapi dalam cerita itu saya lihat betapa hebatnya seorang teman sejati. Bahkan teman yang sejati ini berkali-kali menyelamatkan nyawa kawannya ini. Walaupun memang kadang-kadang mereka ada prinsip tertentu yang waktu itu mereka bisa seperti berkelahi, berdebat dan bertengkar. Tetapi saya melihat jauh lebih dari itu, perbedaan-perbedaan itu betul-betul saya lihat manfaat dan luar biasa sekali pertemanan mereka ini. Dan yang paling saya terharu melihat cerita itu, dan saya tahu di dunia nyata pun ada itu, sampai-sampai siap ini temannya mati untuk temannya. Mereka masuk dalam peperangan. Saya bisa dia lari menghindari peperangan ini, tapi dia enggak, temanku ada di sana, saya harus maju, kau mati nanti. Bahkan temannya ini seorang pangeran akan menjadi pewaris tahta kerajaan, dan semua pengawal-pengawalnya, bahkan orang tuanya udah melarang, tidak, dia teman saya harus membantu dia, kalau bukan saya siapa lagi. Itu mempertaruhkan nyawanya. Ini saya lihat, padahal itu cerita, saudaraku, ya cerita di dunia lah kan, soal kehidupan di dalam peperangan. Ya, mereka seperti mengalami gejolak politik yang mengancam orang tuanya, dikudeta, dan akhirnya sasaran ke anak-anaknya, para pangeran. Tapi dia punya sahabat. Jadi saya lihat pantas lah ya. Ya, Yesus pun kalau dia sempat berkata kita ini sahabatnya, betul-betul dia mau mati untuk kita. Sampai begitu kelihat. Jadi waktu saya nonton ini cocok juga hapruta orang ini ya. Padahal untuk hal dunia. Nah, coba kita lihat persahabatan dunia ini kan. Di dunia ini kan, di gereja hampir minim sekali. Ya, siapa lu siapa gua, kalau gua untung oke, ke teman, kalau enggak no. Jadi kepentingan pribadi semua. Nah, padahal hapruta ini enggak begitu. Di sini dikatakan mereka bekerja bersama-sama. Jadi teman itu adalah orang yang bersama-sama dengan kita. Haleluya. Makanya ada komitmen, ada saling. Nggak boleh hanya searah tapi saling ya. Saya lihat itu. Saya terharu nontonnya sampai saya selesaikan 56 episode. Sampai saya selesaikan itu cerita. Mantap juga ini Pak, asik. Sempat hapruta kami bisa gini ya. Dan saya melihat si
si ada namanya si Ji, ada namanya si apa, siapa nama Cina kan. Sebenarnya kalau nggak gara-gara temannya, si Ji ini udah mati. Pada waktu kesulitan temannya ini yang melindungi. Ada 3 mereka, ada 1 orang wanita, ada 2 orang pria, sama-sama orang muda orang ini. Saya melihat bagaimana peranan temannya ini menyelamatkan, saling menyelamatkan. Ya, saya pikir kalau tidak ada temannya ini udah mati nih. Mereka bertiga udah mati. Tapi saya lihat persahabatan orang ini, walaupun memang banyak kekurangan-kekurangan, kadang-kadang mereka bertengkar, kadang-kadang mereka seperti berkelahi mereka, tapi akhirnya tidak sampai membunuh karena mengingat pertemanan ini kan. Akhirnya lama-lama mereka makin dewasa, makin mengerti. Kadang-kadang ada yang memecah belah mereka untuk bermusuhan. Akhirnya mereka tahu kebenaran, oh ini enggak teman. Wis. Kalau enggak gara-gara temannya ini, mereka udah mati semua. Pantas salah satu tali bisa dah diputuskan, 2 bertahan, 3 mengalahkan. Lalu luar biasa saya lihat pertemanannya itu. Akhirnya melewati banyak rintangan, tapi sebenarnya semua punya jasa. Ya, si perempuan ini punya jasa kepada 2 temannya laki-laki, si laki-laki yang 2 ini juga ada jasanya kepada si perempuan. Jadi semua mengingat gitu. Bahkan waktu mereka mengenang masa-masa mereka bersama, itu sangat indah. Mengenang mereka waktu mengalami kesulitan juga membuat mereka semakin hebat ya, semakin ya, sehingga mereka sama-sama berhasil semua. Ya, si pangeran ini jadi raja, tapi ada andil hebatnya dari temannya ini. Yang si cita-cita temannya satu lagi mau jenderal, jadi jenderal. Yang satu lagi juga menjadi pemimpin di bangsanya, karena ini 3 bangsa ini berteman gitu. Wah, ceritanya memang asik sekali. Sehingga saya lihat, iya, Hapruta ini luar biasa kalau terjadi. Nah, jadi mereka bersama-sama, ya, gila, luar biasa. Sampai tidak ada, ini tadi temannya ada si Ji ini, dia itu saudaraku dianggap keluarga pemberontak. Akhirnya merembes, seluruh keluarganya mau dibunuh sama raja. Tetapi si wanita ini adalah seorang putri raja dan sudah bersahabat dengan si Ji ini, sehingga dilindungi. Jangan bunuh, apapun persyaratannya, asal jangan kau selamatkan keluarga ini, aku mau gitu. Jadi saling menyelamatkan mereka, ya kan, sama-sama mengalami penderitaan, sama-sama mereka dipakai untuk saling membela. Ya, lihat, sehingga saya asik mengikutinya gitu. Wah, lihat, aku berhutang nyawa kepadamu. Mereka bilang, aku juga berhutang nyawa. Jadi waktu mereka diadu domba, salah mengerti ini temannya. Jadi dihasut, akhirnya salah mengerti temannya. Ini mau dibunuhnya lah temannya ini. Tapi sebenarnya kalau nggak mengingat, aku berhutang nyawa kepadamu, sudah kubunuh kau. Tapi sekarang kita impas. Tapi lama-lama dia sadar, ternyata aku diadu domba, tidak bisa. Akhirnya mereka makin hari makin mantap pergaulan mereka. Nah, jadi saya lihat mereka bersama-sama. Haleluya. Dan ini Tuhan suka ini, iya kan? Ya, jadi tapi teman sejati. Nah, teman sejati itu adalah orang yang mau mengangkat, menopang, membangunkan kita bahkan saat jatuh. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mau bersama-sama dengan kita dalam suka dan duka. Jangan waktu senang aja. Yang ketiga, Filipi 4 ayat 3. Saya baca gini. Filipi 4 ayat 3. Bahkan ku minta padamu juga, Sun Sugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ya,
ini Paulus berkata kepada Sun Sugos yang adalah temannya Paulus yang ada di Filipi, ya, tolonglah mereka. Jadi seorang teman itu mau menolong, bukan memanfaatkan. Ya, teman yang gak sejati memanfaatkan. Ya. Nah, saudara, ini sulit kita jumpa. Ya, saya sendiri sudah berteman dengan banyak pendeta. Teman pendeta pun banyak gak bisa jadi teman. Ya kan? Bisa mengkhianati kita. Ya, wajarlah, Yesus saja sudah milih murid-muridnya kan. Dikhianati sama Judas Iskariot kan. Nah, makanya itu tidak tergolong teman yang sejati. Ya. Malah dialah orang paling strategis menyalibkan Yesus kan. Jadi orang yang paling strategis menyakiti kita memang sahabat kita, teman kita, orang dekat kita. Nah, makanya kita harus seleksi. Kita harus menjadi teman sejati. Jadi teman itu tidak memanfaatkan, tapi saling menolong. Iya, banyak orang memanfaatkan kebaikannya kan. Iya. Saya sudah mengalaminya, bahkan anak Tuhan kan. Kita udah tolong, kita udah apa-apa kan. Begitu saudaraku ada sedikit kekurangan, ada sedikit, katakanlah kita jatuh, wah, langsung mereka meninggalkan, langsung mereka saudaraku ya berkhianat. Nah, nggak boleh begini, karakter anak Tuhan nggak boleh. Dan dalam hapruta nggak ada itu. Hapruta ini betul-betul teman yang sejati, seperti Yesus berhapruta dengan murid-murid. Jadi mereka saling menolong, jadi hindari saling memanfaatkan, ya kan? Saling menolong. Oke, itu ya. Yang keempat, Filemon 1 ayat 17. Ya, Filemon 1 ayat 17. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Jadi Filemon 1 ayat 17 ini intinya begini. Menerima teman seperti menerima diri sendiri. Jadi menerima seperti diri sendiri. Ayat Alkitab juga berkata, ya, apa yang kau ingin orang lain lakukan untukmu, lakukan juga untuk orang lain. Secara umum kita harus melakukan seperti yang kita ingin lakukan pada diri kita kepada orang lain. Jadi artinya kalau kita nggak mau menyakiti diri kita, jangan sakiti orang lain, itu maksudnya. Kalau kau ingin orang berbuat baik kepadamu atau kepada dirimu, maka berbuatlah kepada orang lain. Kalau kau nggak ingin orang lain menyakitimu, maka berbuatlah sikap itu pada orang lain. Itu secara umum. Tetapi apalagi kepada sahabat atau kepada teman. Ya, harus menerima seperti diri sendiri. Makanya pertemanan ini luar biasa. Bahkan bisa lebih berkualitas daripada keluarga sendiri nanti. Ya, karena keluarga belum tentu sampai pada taraf berteman, bahkan sudah sedarah sedaging kan. Karena ada yang sedar-sedaring saling membunuh kan. Tapi kalau sudah sampai berteman, oh itu lain lagi. Makanya ada nyanyi kita, Yesus sobat yang setia, ya kan? Ya. Kalau bahasa Bataknya, isedo ale aleta, nah so apa? Olomu baik. Haleluya. Ada itu nyanyinya. Nah, jadi teman yang sejati yang kita mau bangun dalam hapruta ini menjadi teman sejati, teman sepersekutuan, dan itu perlu kata Alkitab, tidak baik seorang diri saja.
aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Ya, kalau satu tali bisa diputuskan, tapi dua disimpulkan bertahan, tiga sudah mengalahkan. Satu orang hebat bisa mengalahkan 1000, tapi kalau dua orang hebat disatukan, dihaprutakan, bersama-sama bisa mengalahkan 10.000. Tuhan juga bilang, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Jadi Tuhan bisa hadir di tengah-tengah hapruta kita. Kalau prinsipnya seperti ini, membangun pertemanan atau hapruta. Ya luar biasa. Jadi bahasa saling. Jadi tidak ada ego yang dibangun, tetapi untuk membangun saling ini adalah Yesus fokusnya, bukan diri kita. Karena Yesus nanti yang melayani kita. Firman yang menjadi alat ya, atau menjadi pedoman yang untuk kita pakai. Jadi bukan pendapat kita. Ya kan? Jadi firman itu yang menyempurnakan, Yesus itu yang mau bekerja nanti di tengah-tengah kita, sehingga Tuhan nanti bergerak ya, membangun hapruta kita. Jadi teman yang sejati atau sahabat yang sejati, yang pertama adalah orang yang mengangkat, menopang, membangkitkan kita. Yang kedua, orang yang bersama-sama dengan kita. Ya, saya kasih saja contoh begini. Ya. Sebenarnya seharusnya ya, orang tua dengan anak itu lebih dari teman. Seharusnya. Atau orang yang dalam satu keluarga harusnya lebih dari teman. Ya kan? Nah, jadi kalau sudah teman, tidak ada itu membangun kepentingan diri sendiri, ya kan? Ya nggak ada memanfaatkan itu, nggak ada itu. Ya, tetapi saling, tentu ada kelebihan kekurangannya, tapi saling melengkapi mereka. Nah, terutama hal rohani, ya kebenaran dulu apanya ya, jangan kayak jasmani yang terlalu ditekankan, ya kan? Ya. Karena itu dasarnya nanti, ya kan? Jadi yang pertama tadi mengangkat, menopang, membangkit. Yang kedua bersama-sama. Yang ketiga saling menolong. Yang keempat saling menerima seperti diri sendiri. Iya, kalau bisa ya suami istri itu kayak berteman, anak dengan orang tua kayak berteman. Iya, harusnya begitu. Makanya kita disebut keluarga Allah. Maka kita harus lebih lagi kan, harus berteman. Haleluya. Ini orang dunia lakukan ini. Ya, waktu saya mendengar ada lagu yang top sekarang, lagu Batak anak Medan. Dalam lagu anak Medan itu hanya gara-gara teman membela teman, hancur pun jadi. Makanya bahasanya hancur demi teman. Itulah ketatnya pertemanan. Padahal itu di dunia preman berlaku loh. Kok di gereja nggak berlaku? Bukan maksudnya kita sengaja mau menghancurkan diri kita gitu. Atau hanya sekedar membela teman kita yang salah, enggak. Artinya kita bersama-sama dengan dia. Bukan soal ini membela dia salah, enggak. Apalagi tidak salah ditinggalkan, dikhianati. Ini udah ngeri nih kan. Ya, jadi harus saling menerima seperti diri sendiri. Jadi makanya pertemanan ini bisa melebihi saudara kandung. Tapi seharusnya saudara kandung juga harus bisa berteman. Makanya istilah suami istri, teman sehidup semati. Ya kan? Ya ada dalam cerita Cina seringkali itu. Kalau udah dibunuh abangnya atau orang tuanya atau adiknya, wah, misi dia hanya balas dendam. Dia pergi ke kuburan kakaknya atau apa, dia nangis, aku akan membalas dendam. Nah gitu. Ikut kan orang itu kan.
Ya, itu salah sih membalas dendam kan. Iya, tetapi maksudnya di sini adalah dia mau menolong, dia mau bersama-sama dengan temannya, dia mau mengangkat, menopang, membangkitkan temannya, dia menerima temannya seperti dia menerima diri sendiri. Coba begitu hapruta kita memakai firman Tuhan, datang pada Yesus. Ya, itu akan membuat kita nanti ya luar biasa, nanti Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Jadi bukan ego yang dipasang, bukan kepentingan dari sini, tidak memanfaatkan. Gak ada ego di sini. Yang ada adalah Yesus dan ajarannya yang kita terapkan, dan kita membela untuk hidup dalam kebenaran ini. Bisa nggak kita seperti itu? Jadi kalau di hapruta seharusnya ini, dan luar biasa ini, saudaraku. Nggak ada hal yang negatif yang terjadi, malah akan lebih luar biasa nanti Tuhan bekerja membangun kita, memulihkan kita, mengubah kita lewat hapruta, karena Tuhan hadir, karena kita saling membangun melalui firman. Kita saling meneguhkan untuk datang kepada Yesus. Luar biasa. Makanya sampai Tuhan bilang tentang hapruta seperti ini, 2-3 orang sepakat di dunia ini meminta apapun, aku akan jawab. Wah, hebat kali ya. Iya, jadi contoh di dalam Alkitab persahabatan si Daud dengan anaknya si Saul, siapa nama anaknya? Jonathan. Ini sahabat ini. Padahal si Daud ini musuh, sangat dibenci oleh bapaknya, yaitu si Saul. Bahkan kebencian itu sudah dinampak oleh si Jonathan. Ya, mau dibunuh itu si Daud berkali-kali di depan mata si Jonathan. Tapi si Jonathan anaknya si Saul ini sahabat dengan si Daud. Bahkan hampir siapapun mau dibunuh ayahnya gara-gara bersahabat dengan si Daud, mau dibunuh oleh si Saul anaknya si Jonathan. Tapi luar biasa saudara pertemanan mereka. Ya, bahkan waktu si Daud menjadi raja dan seluruh keluarga siapa mau dieksekusi, ini si Jonathan saudaraku mendapat perlakuan yang luar biasa. Kenapa? Alasannya hanya ini, hanya teman. Dan siapa ini betul-betul melindungi si Daud, si Jonathan ini. Ya, jadi artinya dia anak kandung si Raja Saul, tapi dia bersahabat dengan si Daud. Nah, ini persahabatan yang bagus ini. Jadi dia tidak terpengaruh. Kan dia tahu, ya. Bahkan dia tahu akhirnya si Daud ini akhirnya jadi raja. Ya kan, jadi menggantikan bapaknya kan. Dan si Jonathan ini tahu betul bahwa bapaknya ini nggak menginginkan si Daud ini karena terlalu menonjol, rasa tersaingi. Tapi tidak mau terpengaruh si Jonathan ini. Dia tahu kebenarannya, memang bapaknya yang salah, tapi dia nggak mau bentrok dengan bapaknya. Tapi dia tidak mau juga diajak bermusuhan dengan si Daud. Itu pertemanan yang hebat ceritanya itu. Ya, sehingga saling menyelamatkan orang, saling menguntungkan. Ya. Jadi ini pertemanan orangnya karena kebenaran, bukan karena kepentingan, karena si Daud mau jadi raja lalu disuruh dia mengkhianati, si Jonathan mengkhianati bapaknya, bukan. Ya, tapi ini benar, ini persahabatan orang ini. Jangan kayak persahabatan siapa itu, si Absalom dengan siapa itu yang akhirnya membunuh. Iya. Jangan kayak gitu kan. Nah, jadi kita mau hapruta di dalam Kristus, kebenaran Yesus. Dan kita, saudaraku yang pertama tadi, saling mengangkat, menopang, membangun melalui hapruta firman Tuhan dalam Yesus.
kita bersama-sama, kita saling menolong, dan kita saling menerima seperti menerima diri. Nah, coba praktikkan kamu dulu begini, ya kan? Sampai pada hal-hal detail. Misalnya begini, ya kadang-kadang bisa aja kamu hapurutakan pergi kamu makan miso. Oke lah, misalnya si Adit lebih banyak uangnya, misalnya si Jovin kurang banyak, ya nggak apa-apa. Tapi jangan juga siapa dia memanfaatkan kan, enak juga berkawan sama orang dibawa makan bakso, nggak gitu juga. Iya, nggak, artinya salinglah, bukan menuntut ya. Haleluya. Bisa saja seperti itu ya kan. Tapi jangan juga saudaraku maunya dia dibayari terus, padahal sebenarnya dia bisa juga membayari sekali-sekali. Hanya masalahnya perbedaan ekonomi lah, misalnya kan dia lebih banyak uangnya karena anak orang kaya, kita nggak kalah banyak uangnya. Ya bisa saja lebih banyak ini kan. Ya, tapi bukan memanfaatkan gitu. Sampai ada yang teman-teman saya lihat sinetron itu, ya udah teman mereka kan, lalu kau kenapa kok seperti apa muka, aduh mikir bang operasi mama aku bang atau begini bang. Akhirnya sampai dibantu sama temannya ini kan. Ya karena memang betul-betul temannya gitu. Tapi tidak ada unsur memanfaatkan di situ. Jadi jangan sampai pakai unsur egois memanfaatkan, enggak. Tapi memang dalam beberapa sisi kita bisa saling menolong, tapi dengan cara yang berbeda-beda bisa. Tapi kita memperlakukan teman kita seperti kita memperlakukan diri. Jadi teman itu jadi diri kita. Nah, kalau udah sampai begitu, luar biasa Tuhan nanti bekerja. Karena kebenaran yang kita sedang pakai membangun. Nah, makanya dahsyat sekali kalau begini nanti. Maka hapruta kita ini nanti akan keluar di bawah Tuhan. Jadi Tuhan akan membangun orang lain lewat hapruta kita nanti. Seperti yang kita sudah lakukan kayak apa itu kan, KIZ itu kan, ibu-ibu nanti membangun, hapurutanya kan nanti membangun HSJ, kaum ibunya, kaum parhalaman yang lain-lain, luar biasa itu. Karena mereka udah mengalami kan, saling mendoakan tanpa diminta. Haleluya. Nah ini maksudnya hapruta kita. Tapi ingat, tetap fokusnya bukan kita, bukan teman kita, karena Yesus yang bisa sempurna membangun kita. Dan firman kebenaran yang memerdekakan, yang menguduskan, yang mengubah dan semua. Jangan keluar. Makanya perdebatannya hanya ingin mengetahui firman, bukan berdebat tentang pendapatnya gitu kan. Di situ. Jadi Kristus nanti membangun kamu lewat saya, Kristus membangun saya lewat kamu. Udah begitu nanti haprutannya. Jadi Kristus yang bekerja. Haleluya. Nah, jadi tidak ada berlaku egois karena Kristus pusat, firman yang menjadi pedoman dasar dan yang kita pakai. Seharusnya ya suami istri itu teman sehidup semati, sahabat. Seharusnya keluarga itu seperti itu. Walaupun dalam satu sisi ada ini ya kan. Nah, saya begitu mengerti, saya baca juga di Kamus Bahasa Indonesia, sahabat itu atau teman itu seperti apa itu juga ya. Ya, pantaslah hapruta ini diinginkan Tuhan ya kan. Haleluya. Haleluya. Jadi hapruta kami tetap nanti, walaupun nanti hapruta ini nanti akan menghaprutakan membapak yang lain dalam hapruta yang baru, tapi ini tetap mereka nanti membapai hapruta di bawah mereka gitu. Dan mereka saling mendukung ini. Namanya hapruta. Haleluya. Nah, jadi kalau kita terus nanti lari kepada membangun rumah, ya udah jelas hapruta ini, karena hapruta ini ada dalam rumah rohani. Kalau kita bilang juga dia anak rohani, anak dalam rumah, ya hapruta ini memang begitu. Bahkan dimanapun kamu berada tidak menghalangi. Luar biasa. Jadi tidak ada di sini yang dibangun egois. Sekarang Tuhan yang membangun kita di dalam kebenaran, di dalam Dia.
Makanya kita belajar kepadanya lewat nanti Tuhan akan bekerja. Haleluya. Coba yang pertama tadi, apa artinya hapruta atau persahabatan dalam Kristus? Seorang sahabat yang sejati itu apa? Satu, mengangkat, menopang, membangkitkan, ya kan? Yang kedua, bersama-sama, ya. Yang ketiga, yang keempat, ya, mari kita lakukan ini, ya. Ayo kita berdoa.